Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Alifia Herawati dengan NIM 2018-51290 akan menjelaskan tentang senyawa poliketida. Yang pertama, penjelasan tentang definisi senyawa poliketida, yaitu senyawa metabolit sekunder yang mengandung gugus karbonil dan gugus metilen yang tersusun secara selang-seling, atau beta poliketon. Biosintesis poliketida dimulai dengan terjadinya reaksi kondensasi sebuah unit starter, asetil CoA atau propionil CoA, dengan sebuah unit penyambung. Pada umumnya, melonil CoA atau metil melonil CoA dilanjutkan dengan reaksi dekarboksilasi unit penyambung. Kondensasi dekarboksilatif berulang menghasilkan pemanjangan rantai karbon poliketida, dan modifikasi tambahan seperti ketoreduksi, dehidratasi, dan enoil reduksi juga dapat terjadi. Lalu ada poliketida, berasal dari kata poli yang berarti banyak, dan ketida yang menunjukkan adanya ketida. Hal ini dikarenakan suatu poliketida ditandai dengan dimilikinya pola berulang suatu ketida dalam rangkaian strukturnya. Walaupun sebagian besar poliketida diproduksi oleh mikroba, bakteri, dan fungi, poliketida dan turunannya juga ditemukan di makhluk hidup lainnya, seperti dalam tumbuhan, contohnya flavonoid, dalam serangga, contohnya hidroksiacetaminones, dalam moluska, contohnya haminol, dalam spons, contohnya mycotiazol, dalam alga, contohnya bromoalen acetogenesis, dalam lumut kerak, contohnya asam usnat, dan dalam crinoid, contohnya polyhydroxyanthraquinone. Di sini ada senyawa mycotiazol, poliketida yang di dalam spons. Secara keseluruhan, poliketida mewakili kelas bahan alam terbesar dan paling beragam dalam struktur dan fungi. Kelas-kelas senyawa yang berbeda telah dikelompokkan berdasarkan fitur struktural umum. Namun karena keragamannya yang sangat besar, skema klasifikasi terpadu belum muncul. Salah satu perbedaan utama yang telah diketahui adalah kelompok senyawa-senyawa yang berasal dari rantai poliketon yang tidak tereduksi sebagian besar aromatik, dan kelompok di mana gugus karbonil sebagian besar berkurang. Poliketida dan turunannya telah menjadi pusat perhatian karena kemampuannya sebagai antibiotik dan agen terapi baru. Sekitar 1% dari 5.000 sampai 10.000 poliketida telah diketahui aktivitas biologisnya dan 205 diantaranya telah diproduksi secara massal oleh industri farmasi. Beberapa contoh antibiotik turunan poliketida diantaranya tetrasiklin, eritromisin, nystatin, avermectin, dan spiramisin. Agen anti kanker, doxorubicin, agen hipokolesterol lovastatin, dan imunosupresan rapamisin. Secara umum, senyawa poliketida memiliki struktur CH3, CH2, CON, COOH yang disebut ketida atau polybeta keto. Berdasarkan struktur poliketida tersebut, secara trivial poliketida memiliki nama poliketida atau alkan polyion, sedangkan secara IUPAC diberi nama polyalkon. Di sini ada pengelompokan poliketida. Yang pertama itu ada turunan asil florglisinol, senyawanya fluoroacetophenon. Yang kedua turunan kromon, senyawanya 5-hidroksi-2-metilkromon. Yang ketiga turunan benzoquinon dengan senyawa fumigatin. Yang kelima turunan naftaquinon dengan senyawa plumbagin. Yang kelima turunan antarquinon dengan senyawa endokrosin.
Poliketida banyak dimanfaatkan sebagai obat-obatan karena dapat diisolasi dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Poliketida dapat diisolasi dari mikroba, jamur Aspergillus terreus, tomat, jagung, dan invertebrat yang jumlahnya cukup besar. Poliketida adalah keluarga besar metabolit sekunder dengan struktur yang beragam dan aktivitas biologis. Banyak dari mereka secara klinis nyawa penting seperti antibiotik, anti jamur, dan obat anti kanker. Biosintesis poliketida dikatalisis oleh enzim yang disebut poliketida sintase atau biasa disingkat PKSS. Rantai karbon dari poliketida dibentuk melalui kondensasi dekarboksilatif bertahan unit asil tioester menggunakan kelompok terkoordinasi PKS domain. Gen yang mengkode PKS biasanya bergerombol dengan unsur-unsur tambahan dan peraturannya pada genom dan produknya. Duplikasi ke dalam tipe 1, 2, dan 3, tergantung pada koordinasi domainnya. Selanjutnya ada kegunaan senyawa-senyawa poliketida yaitu yang pertama sebagai antibiotik. Golongan yang sering dimanfaatkan diantaranya golongan makrolida, yaitu eritromisin, azitromisin, klaritromisin, roksitromisin. Golongan kelolida, contohnya telitromisin, dan golongan tetrasiklin, contohnya doksisiklin, oksitetrasiklin, dan klortetrasiklin. Yang kedua sebagai obat kolesterol, contohnya senyawa lovastatin. Yang ketiga sebagai anti jamur, contohnya senyawa amfoterisin. Yang keempat yaitu untuk anti kanker, misalnya senyawa epotilon. Poliketida juga berpotensi sebagai terapi berbagai penyakit di usia lanjut dan pencegahan penyakit jantung. Metode ekstraksi. Poliketida pada umumnya senyawa poliketida bersifat nonpolar, sehingga dapat dipisahkan menggunakan pelarut yang nonpolar seperti N-heksanan, kloroform, metilen klorida, dan etil asetat. Pemisahan dapat dilakukan dengan beberapa tahap ekstraksi dan metode pemisahan. Contohnya dimulai dengan melakukan maserasi atau perkolasi. Menggunakan pelarut alkohol, yaitu bisa dengan metanol atau etanol. Ekstrak kasar yang diperoleh selanjutnya dapat dipisahkan menggunakan metode vakum, liquid kromatografi, dan kromatografi kolom atau kromatografi lapis tipis preparatif. Metode yang lebih modern juga dapat digunakan, contohnya menggunakan HPLC preparatif. Terjadinya reaksi yang menyebabkan variasi struktur. Yang pertama ada reduksi pada produk, yang kedua ada oksidasi, yang ketiga ada metilasi C atau O, yang keempat ada prenilasi C atau O, yang kelima ada glikosilasi C atau O. Dari presentasi yang tadi dapat disimpulkan bahwa poliketida itu memiliki pola berulang yaitu minus CH2CON dalam rangkaian strukturnya. Lalu juga poliketida disintesis dari polimerasi subunit asetil dan propionil dalam proses yang mirip dengan sintesis asam lemak, yaitu contohnya melalui kondensasi Claisen dan pada umumnya menggunakan enzim poliketida sintase.
Terus perbedaan pembentukan asam lemak dan senyawa poliketida aromatik itu terletak pada peristiwa reduksi sebelum penambahan asetil KOA lebih lanjut. Dan ada juga reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa poliketida merupakan reaksi pembentukan suatu metabolit sekunder yang salah satunya meliputi reaksi kondensasi aldol atau reaksi kondensasi Claisen. Demikian presentasi tentang senyawa poliketida yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.